Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Arya Putra. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar 1. Yang pertama ada asal-usul tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanah sedimen adalah yang terjadi oleh produk pelapukan yang kemudian terbawa ke tempat lain. Yang kedua, tanah residu, tanah yang terjadi oleh penumpukan produk pelapukan batuan asalnya. Selanjutnya ada jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial, merupakan jenis tanah yang terbawa karena aliran sungai yang terjadi karena endapan lumpur. Yang kedua ada tanah andosol, merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Yang ketiga ada tanah entisol, merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi. Selanjutnya ada tanah grumusol, terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuhan-tumbuhan mengandung banyak unsur hara dan mineral yang sangat subur. Tanah inseptisol terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah latosol terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Tanah laterite memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Tanah litosol merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda. Selanjutnya partikel tanah. Berdasarkan ukuran partikelnya, tanah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanah dengan ukuran partikel kasar, partikel halus, dan tanah dengan organik tinggi. 3 kelompok tanah dapat dibedakan dengan cara manual, yaitu dengan memijit tanah basah di antara jari jempol dengan jari telunjuk. Rasakan halus kasarnya tanah untuk mengetahui keberadaan partikel-partikel tanah. Jika rasa kasar sangat jelas, tidak melekat, dan tidak dapat dibentuk bola dengan gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur pasir. Jika tidak terasa kasar dan tidak licin, agak melekat, dapat dibentuk agak teguh, dan dapat sedikit dibuat gulungan dengan permukaan mengkilat, maka disebut tanah lempung. Sedangkan tanah yang bertekstur liat akan terasa berat dan halus, sangat lengket, dapat dibentuk bola dengan baik dan mudah dibuat gulungan. Selanjutnya ada penyelidikan tanah. Uji penyelidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi, seperti mengetahui susunan lapisan tanah, sifat tanah, mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyelidikan tanah dasar untuk keperluan fondasi bangunan, jalan, dan lain-lain, kepadatan dan daya dukung tanah, serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui jenis fondasi yang akan digunakan untuk konstruksi bangunan. Selain itu, dari hasil penyelidikan tanah dapat ditentukan perlakuan terhadap tanah agar daya dukung dapat mendukung konstruksi yang akan dibangun. Tujuannya yang pertama menentukan sifat-sifat tanah yang terkait dengan perancangan struktur yang dibangun di atasnya. Yang kedua, menentukan kapasitas dukung tanah menurut tipe fondasi yang dipilih, menentukan tipe dan kedalaman fondasi untuk mengetahui posisi muka air tanah, untuk memprediksi besarnya penurunan, menentukan besarnya tekanan tanah terhadap dinding penahan tanah atau pangkal jembatan, menyelidiki keamanan suatu struktur bila penyelidikan dilakukan pada bangunan yang telah ada sebelumnya. Pada proyek jalan raya dan irigasi, penyelidikan tanah berguna untuk menentukan letak-letak saluran, gorong-gorong, penentuan lokasi, dan macam bahan timbunan. Jenis-jenis penyelidikan tanah di lapangan. Yang pertama ada uji penetrasi standar atau SPT, uji penetrasi kerucut statis atau sondir, uji beban plat, uji geser kipas, dan uji pressure meter. Untuk alat-alatnya ada sondir, bor tangan, wash boring, dan rotary drill. Macam-macam struktur tanah. Yang pertama ada struktur tanah granular, struktur tanah remah, struktur tanah gumpal membulat dan bersudut, struktur tanah lempeng, struktur tanah tiang, dan struktur tanah prismatik.
Selanjutnya ke pengujian analisis ayakan dan analisis hidrometer. Tujuannya yang untuk shift analisis untuk mengetahui distribusi ukuran butir tanah kasar dan mengklasifikasikan tanah butir kasar berdasarkan koefisien keseragaman CU dan kurva distribusi ukuran butir. Tujuan hidrometer analisis untuk menghitung distribusi ukuran butir tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air. Yang pertama ada analisis ayakan atau shift analysis. Analisis ayakan untuk partikel-partikel berdiameter lebih besar dari 0,075 mm. Prosedurnya yang pertama, sampel tanah basah dikeringkan menggunakan oven selama 24 jam. Selanjutnya sampel tanah yang telah kering biasanya berbentuk gumpalan sehingga perlu dipecah menjadi partikel yang lebih kecil. Lalu ambil 500 gram tanah kemudian diayak menggunakan ayakan yang tersedia. Lalu timbang berat tanah yang bertahan pada masing-masing ayakan. Yang kedua ada analisis hidrometer. Analisis hidrometer untuk partikel yang berdiameter lebih kecil dari 0,075 mm. Prosedurnya yang pertama, ambil 50 gram sampel tanah yang lolos saringan nomor 200, campur dengan 150 cc larutan kalgon parkisen sebagai deflocculating agent. Diamkan selama 8-12 jam. Campur kembali menggunakan mixer. Lalu masukkan campuran ke dalam gelas ukur B dan tambah aqua D sehingga 1000 cc. Tutup mulut gelas dengan karet lalu kocok agar tercampur rata. Siapkan gelas ukur lain untuk pengukuran zero correction. Letakkan kedua gelas ukur pada bak ukur yang telah diatur temperaturnya. Masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur B dan dilakukan pembacaan saat T 0,25, 0,50, 1-2 menit. Lanjutkan pembacaan pada gelas ukur saat waktu 48 sampai 2880 menit hingga campuran pada gelas ukur B tampak jernih. Masukkan hidrometer perlahan pada gelas ukur A dan lakukan pembacaan seperti pada gelas ukur B. Untuk perhitungannya, ini pembacaan hidrometer yang sudah terkoreksi, yaitu rumusnya RCP sama dengan R plus FT dikurang FZ. Keterangannya pembacaan hidrometer adalah R, FZ pembacaan zero correction, FT koreksi temperatur. Untuk perhitungan presentasi butir halus, itu A dikali RCP dikali WS dikali 100%. WS adalah pembacaan hidrometer, A pembacaan zero correction, FT koreksi temperatur. Selanjutnya ada pengujian batas cair, batas plastis, dan batas susut. Yang pertama, batas cair merupakan kadar air pada batas antara kondisi cair dan plastis. Pada kondisi ini butiran menyebar dan berkurangnya kadar air berakibat berkurangnya volume tanah. Untuk melakukan uji batas cair, tanah diletakkan ke dalam mangkuk, kemudian digores tengahnya dan alat penggores standar dengan menyalakan alat pemutar. Mangkuk kemudian dinaikkan dan diturunkan dari ketinggian 0,3937 meter. Kadar air dinyatakan dalam persen dari tanah yang dibutuhkan untuk menutup gorisan yang bergerak 0,5 meter sepanjang dasar contoh di dalam mangkuk. Perhitungannya yaitu WC sama dengan W2 dikurang W3 per W3 dikurang W1 dikali 100%. WC itu kadar air, W1 berat cawan kosong, W2 berat cawan ditambah tanah basah, W3 berat cawan ditambah berat kering. Selanjutnya ada batas plastis. Batas plastis adalah kadar air pada batas kedudukan antara plastis dan semi padat. Batas plastis ini diuji menggunakan sampel yang telah digelintir sampai rata sehingga mencapai diameter 3 mm. Kemudian sampel ditimbang sebelum kemudian di oven selama 24 jam. Setelah 24 jam, sampel ditimbang kembali.
Untuk perhitungannya, PL sama dengan WC persen sama dengan W2 dikurang W3 per W3 dikurang W1 dikali 100%. PL adalah plastic limit, WC kadar air, W1 berat cawan kosong, W2 berat cawan ditambah tanah basah, W3 berat cawan ditambah berat kering. Yang ketiga ada batas susut. Batas susut adalah keadaan di mana kadar air pada kedudukan antara semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air pengurangan kadar air selanjutnya tidak tidak mengakibatkan perubahan volume tanah. Pada percobaan, batas susut dilakukan dengan cawan porselen diameter 44,4 mm dengan tinggi 12,7 mm. Pada bagian dalam cawan porselen dilapisi dengan pelumas dan diisi dengan tanah jenuh sempurna. Kemudian dikeringkan dengan oven. Volume ditentukan dengan cara mencelupkan dengan air aksa. Untuk perhitungannya, SL sama dengan M1 dikurang M2 dibagi M2 dikali 100 dikurang V1 dikurang VF tutup kurung dikali PW ρW dibagi M2 dikali 100. Untuk SL adalah susut limit, M1 massa tanah basah dalam mangkok pada saat permukaan pengujian, M2 massa tanah kering, V1 Vim volume contoh tanah basah pada saat permulaan pengujian, VF volume tanah kering sesudah dikeringkan di dalam oven. PW kerapatan air. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.